Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Nasruddin Rahmat. Kali ini saya akan menyampaikan 7 cara bagaimana bisa menulis dengan cepat dan mudah. Tapi jangan lupa sebelum saya lanjutkan, bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini ya, karena subscribe itu gratis dan insya Allah Anda akan mendapatkan video-video selanjutnya yang insya Allah bermanfaat. Baik sahabat sekalian, pernahkah misalkan Anda pernah ingin memulai menulis tapi Anda bingung ya, mau memulai dari mana, atau bisa jadi Anda sudah memulai menulis tapi di tengah jalan tiba-tiba berhenti, bingung ya. Nah, ini perlu diketahui bagaimana caranya, dan kali ini saya akan menyampaikan 7 cara bagaimana menulis dengan mudah dan cepat tentunya ya. Baik, silakan disimak. Yang pertama adalah pemilihan ide atau konsep. Kalau dalam hal ini Anda bisa menulis beberapa hal yang berkaitan dengan pengalaman hidup Anda, atau bisa jadi Anda silakan bisa menulis sesuai dengan pendidikan Anda atau pekerjaan Anda, atau sesuai dengan hobi Anda. Intinya silakan Anda tulis apa-apa yang berkenaan dengan Anda, karena itu akan tentunya lebih mudah ya. Selain itu juga silakan Anda cari ide atau konsep yang Anda prioritaskan untuk pasar juga gitu kan. Kalau ini memang Anda menulis biar lebih banyak dibaca ya. Kalau kita menulis lebih banyak dibaca, otomatis kita juga harus mini riset ya. Kita mengecek kira-kira segmen apa yang pangsa pasarnya itu bagus atau yang lebih banyak diminati oleh masyarakat. Tentunya ini tadi tetap sesuai dengan minat kita, hobi kita, atau bisa jadi pengalaman kita, pekerjaan kita, pendidikan kita. Jangan jauh-jauh dari situ untuk saran saya ya. Baik, kemudian yang kedua adalah membuat outline ya. Outline itu semacam, ada yang menyebutkan outline itu daftar isi. Nah, tapi saya tidak sependapat dengan itu. Saya mengatakan bahwa bisa disebut daftar isi, tapi menurut saya itu daftar isi yang belum jadi ya. Daftar isi yang masih mentah lah kita katakan ya. Dan untuk outline ini tentu saja fungsinya adalah untuk guide, untuk pengarah kita dalam hal menulis ya, dan kemudian juga untuk menghindari kemacetan dalam kita menulis ya. Karena di dalam outline itu ada semacam rencana-rencana apa saja yang mau kita tuliskan ya. Jadi yang bisa jadi nanti di outline itu ada yang jadi judul bab, kemudian subbab ya, itu nanti urut-urutannya itu. Kenapa saya katakan sebagai daftar isi yang masih mentah? Karena bisa jadi outline itu ya ada yang dihilangkan, bahkan ketika kita berjalan menulis itu ada yang ditambahkan ya, ada yang digabungkan ya, ada yang tadinya jadi satu kemudian dipisah, itu bisa jadi seperti itu. Maka saya katakan outline itu daftar isi yang masih mentah. Dan untuk masalah teknis penulisan berdasarkan outline ini, kalau saya mengikuti madhab ya, yang tidak harus urut. Jadi misalkan ide kita muncul di bab yang kedua terlebih dahulu, ya sudah digarap dulu di bab 2 gitu kan. Kalau kita misalkan ide kita muncul di bab 3 misalnya, ya sudah digarap dulu. Atau misalkan tidak berkenaan dengan ide atau referensi, misalkan kan kita menemukan buku-buku referensi di bab 2, sedangkan di bab 1 kita belum menemukan buku-buku referensinya, bisa kita langsung menggarap di bab 2-nya gitu. Dan itu tidak masalah ya. Kemudian yang ketiga adalah melengkapi pendukung ya, materi pendukung. Dalam hal ini sering kita sebut sebagai referensi. Kita kumpulkan buku-buku ya. Kalau kita sebagai orang akademisi misalkan, kita bisa mengumpulkan buku-buku, jurnal-jurnal atau diktat, modul dan lain sebagainya yang yang isinya masih berkaitan dengan apa yang mau kita tulis. Kita baca semuanya, dan untuk lebih memudahkan kita bikin folder-folder secara terpisah ya. Misalkan
buku-buku yang berkenaan dengan bab 1 kita kumpulkan dalam satu folder, misalkan kalau itu bentuknya file atau ebook ya. Karena memang sekarang itu paling enak itu kita mencari referensi di internet ya, dan itu bentuknya biasanya rata-rata kalau nggak ebook online ya, jurnal dan sebagainya, itu biasanya bentuk file PDF. Meskipun ada juga yang masih Word ya. Nah itu dibaca semuanya. Kemudian untuk memudahkan kita untuk memanage pemikiran kita, termasuk untuk memanage barangkali kita nanti membutuhkan lagi, dicari biar gampang, itu harus di manage juga folder-folder memanage file ya di dalam beberapa folder ya, jadi biar gampang untuk dicari. Nah untuk referensi ini bisa Anda misalkan berangkat dari hasil bacaan Anda, kemudian Anda tuliskan berdasarkan pemahaman Anda ya, kemudian Anda mencantumkan referensi langsung dari situ juga bisa ya, dari apa yang Anda baca. Atau bisa misalkan ada juga yang menggunakan teknik ditulis saja semuanya tanpa referensi, setelah itu kemudian dimasukkan ke Mendeley. Bahkan ada yang dimasukkan ke Turnitin, karena kalau di Turnitin kan juga ada beberapa sumber yang keluar juga. Nah itu dimasukkan beberapa link-link yang terpercaya, misalnya dari jurnal-jurnal tertentu ya. Ada juga yang seperti itu sistemnya ya, tapi ya kita pakai kombinasi saja ya. Kita pilih apa yang kita sudah temukan, referensi yang sudah kita temukan ya, baiknya itu juga dipakai ya. Jangan sampai kita misalkan membaca dari referensi ini, misalkan kita menemukan referensi ini itu tidak dicantumkan di referensi, dan itu sangat menyalahi sekali. Kemudian cara yang keempat adalah kita menentukan deadline waktu kita sendiri ya. Misalkan untuk membuat satu buku, misalkan kita butuh waktu berapa bulan, misalkan 1 sampai 2 bulan. Nah itu di situ kita bisa mengira-ngira sendiri, misalkan di situ ada berapa bab, dalam satu babnya itu bisa Anda targetkan bisa selesai dalam beberapa hari ya. Dan saya harapkan Anda mempunyai target yang jelas ya, dan ketika kita sudah mempunyai target, kita harus komitmen dengan target itu, karena yang bisa bertanggung jawab terhadap apa yang kita targetkan adalah diri kita sendiri. Yang penting dijadwalkan dan komitmen itu tadi. Kemudian adalah drafting penulisan ya, memulai penulisan ya. Jadi silakan Anda bisa memulai menulis sesuai dengan outline yang sudah kita buat ya. Kenapa kita harus mengikuti outline itu ya, jadi kita biar menulisnya itu nggak kemana-mana ya. Dan juga kalau bisa misalkan Anda mengalami kemacetan di dalam satu pembahasan tertentu, Anda bisa langsung lompat ke pembahasan selanjutnya bisa ya. Jadi seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa menulis itu tidak harus urut ya, jadi seperti itu. Kemudian yang keenam, kita sering belajar dan sering latihan ya, karena menulis itu saya kira itu adalah persoalan jam tayang ya. Semakin kita banyak menulis, maka kita akan semakin terlatih, dan tentunya kita harus mengimbangi dengan banyak membaca ya, karena kayaknya kalau kita jarang membaca, kayaknya ide-ide itu akan sulit sekali untuk kita munculkan selama kita menulis itu. Jadi yang penting adalah sering berlatih ya, sering belajar menulis itu, karena kita akan luar biasa ya apabila kita sudah terbiasa. Jadi kita dipaksa dulu, baru kemudian terpaksa, kemudian terbiasa, luar biasa ya. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya yang ketujuh adalah silakan terbitkan buku Anda. Jadi jangan katakan misalkan saya tidak pede menerbitkan buku saya, karena sebenarnya karya yang baik adalah karya yang selesai dan karya yang sudah diterbitkan ya. Urusan penilaian positif dan negatif itu urusan lain ya. Yang penting kita bukunya sudah terbit dulu. Nanti kalau kita karya kita sudah dibaca banyak orang, nanti secara sendirinya kita akan mengetahui di mana kekurangan kita, dan itu akan dijadikan pembelajaran untuk di tulisan selanjutnya ya. Dan ini saya katakan lagi tadi, ini hanya persoalan jam tayang Anda di dalam dunia literasi ini. Jadi silakan Anda terbitkan, jangan katakan Anda tidak pede atau malu ya, karena yang menilai orang lain bukan diri Anda sendiri, karena tugas Anda dalam hal menulis ini
anggap misalkan sudah selesai, jadi tugas selanjutnya adalah untuk menerbitkan ya menjadi sebuah buku. Nah, bagi teman-teman sekalian, bagi sahabat literasi sekalian yang ingin menerbitkan buku, saya ada satu rekomendasi penerbit yang saya kira sangat bagus sekali, yaitu di penerbit NEM. Dan silakan jika Anda mau menerbitkan buku di penerbit NEM, silakan bisa lihat flyer berikut. Itu ya sahabat sekalian, di penerbit NEM itu sangat murah sekali, cuma 299 Anda akan mendapatkan fasilitas yang sangat banyak sekali. Baik sahabat literasi sekalian, mungkin video kali ini cukup itu saja karena hanya untuk sekedar mengobati rasa rindu kita ya, karena lama kita tidak berjumpa ya, sudah lama saya tidak membuat video. Baik sahabat sekalian, itu saja, dan saya sarankan lagi buat Anda yang belum subscribe video ini, silakan subscribe karena mungkin ke depan saya akan membuat video-video yang lain yang insya Allah bermanfaat dalam dunia literasi. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.